Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amalan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tadi sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Kahfi. Ayatnya ayat 7 ya. Ayat 7 ini bagian dari 10 ayat yang biasanya setidaknya kita baca setiap hari Jumat. Dari ayat 1 sampai ayat 10. Syukur-syukur bisa satu surah ya sepanjang hari Jumat itu. Bu, Bu, kira-kira Ibu kalau ibadah nih sekarang lebih kepengen dapat pahala apa kepengen deket sama Allah? Dua-duanya. Pengen dapat kebahagiaan di dunia apa pengen dapat kebahagiaan akhirat? Jadi kalau kita ibadah harus karena dunia apa karena akhirat? Karena? Ada yang bilang dunia lagi, akhirat lagi. Dunia dan akhirat. Akhirat, dunia, tadi ada yang berantem. Bu, kejarnya akhirat, dapatnya dunia. Nah, untuk itu sama-sama kita simak yuk tausiah dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Hakim. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Apa kabar Bang David? Alhamdulillah sehat. Bang David dulu ya, soalnya ini kelihatan wajahnya ceria banget ini. Ya Allah, alhamdulillah. Biasanya ada tumbuh di wajahnya, sekarang klimis ya. Iya, tadi pas lagi ini Jumat kemarin lagi ngerapihin, kubisnya hilang sebelah. Sekalian deh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua merupakan orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang calon-calon penghuni surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Tadi telah kita dengarkan dari qori'ah kita satu ayat dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7. Ya, 10 ayat pertama ini harus kita jalankan setiap malam Jumat atau hari Jumat. Gak cukup 10 ayat pertama ditambah 10 ayat terakhir. Insya Allah kita terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi gitu Bang. Insya Allah nih ya, ini zaman kan udah mendekati akhir zaman. Ya, jadi kita nih banyak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebutkan tuh di surat itu, Allah terangkan, Allah jadikan bumi yang terhampar ini sebagai perhiasan, ya. Artinya kita hidup di bumi ini, masya Allah, ya Allah berikan apa aja buat kita. Alhamdulillah. Ya, ada air, ada mineral, ada apa lagi Bu? Ada emas. Alhamdulillah, ini negara kita negara kaya. Dan itu adalah perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat di ujung ayatnya, agar Allah Subhanahu wa taala melihat yang paling baik amalnya. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bangun tidur, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kita ngucapin alhamdulillah ya Allah. Ya. Jarang atau sedikit orang yang mengucapkan itu. Sedikit di antara kita ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur bang. Nih insya Allah kalau ibu-ibu di sini mah kelihatan nih. Orang-orang soleha semua. Orang-orang bersyukur semua. Ya, beliau nih ibu-ibu sini nih bang nih. Ya bersyukur. Ya suaminya cuma ngasih gaji 30 juta juga alhamdulillah. Sebulan. Ya. Nggak banyak nuntut ya Ustadz? Nggak banyak nuntut. Iya alhamdulillah. Ya bersyukur. Ya. Janji nggak nuntut. Kira-kira begitu apa tidak ya? Oh nolnya kelinding. Tapi tetap bersyukur. Karena syukur ini Masya Allah. La in syakartum Allah akan tambah. Orang yang bersyukur Allah akan tambah. Ya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Justru orang yang kufur, ya. Kita bersyukur, ya. Kita ini alhamdulillahirabbil alamin. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita lihat Masya Allah. Nih ibu-ibu nih, ya. Ini Ustadz, ini kalungnya 2 kilo semua nih. Allah. Cuman kan gak kelihatan. Ya. Yang kelihatan kan Masya Allah ya. Bersyukur. Kita lahir ke muka bumi ini gak punya apa? Gak apa-apa. Ya. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Gak punya apa-apa. Gak punya kemampuan apa-apa. Tapi kemudian Allah kembangkan kita ya. Dari mulai bayi jadi anak-anak, jadi dewasa sampai alhamdulillah sekarang punya rumah. Tapi nyicil. Alhamdulillah. Yang penting punya mobil tadi kata Bang David ya. Walaupun kredit buka pintunya dit. Ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur. Ya. Lihat ayatnya di ujungnya, ya Allah kasih semua dunia ini, tapi adalah Allah ingin ngelihat yang paling baik amalnya. Pernah kita dengar cerita yang namanya Qarun? Pernah dengar apa enggak? Ya dulu orangnya miskin, ya pengikutnya Nabi Musa alaihi salam, muridnya Nabi Musa, Qarun itu miskin, ya. Tapi minta sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa tolong dong minta sama Allah kasih saya kekayaan. Dikasih sama Nabi Musa 2 gram emas. Bang, segram 2 gram. Ternyata nih emas berkembang. Emasnya Masya Allah, emasnya Qarun luar biasa. Sampai gemboknya aja dari emas. Kuncinya dari, rantainya dari, kayak ibu-ibu di sinilah ya. Insya. Tapi ingat Qarun lupa. Dikasih kekayaan oleh Allah. Dikasih perhiasan dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa sama Allah. Ya, bahkan ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam untuk bayar zakatnya aja. Ini jangan lupa nih ibu-ibu. Ya, yang udah nisab haulnya. Ya ada harta. Ada harta orang-orang miskin. Keluarkan 2,5% dari nisabnya. Berapa nisabnya? Berapa? 89 gram. Kalau ibu-ibu punya harta emas yang udah setahun tersimpan, ya, kemudian nisabnya sampai, keluarkan 2,5%-nya. Karena itu adalah membersihkan harta kita. Ini Qarun diminta sama Nabi Musa. Apa kata Qarun? Enak aja. Akhirnya Qarun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dihancurkan kekayaannya, emasnya semua masuk ke dalam bumi yang kita kenal sekarang harta karun. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita kalau punya sesuatu yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, perhiasan yang dari Allah ini berupa apa? Alhamdulillah kita dapat rizki dari Allah, ya, punya kekayaan dari Allah, maka Allah menunggu kita amal kita yang terbaik apa? Yakni amal yang terbaik kita adalah menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bu, kalau harta kita dikurangi buat fakir miskin, buat di jalan Allah, kira-kira kurang apa enggak?
Cius. Mie apa? Iya, ini kadang-kadang kan Masya Allah. Ya kayak Korun, hartanya takut diambil, takut habis. Padahal hitung-hitungannya nggak begitu. Ya, Islam mengajarkan kita ketika kita memberikan harta kita, menginfakkan harta kita buat orang lain, ya buat di jalan Allah, Allah ganti. Ya kontan insya Allah ganti, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Ya apalagi kalau ada pembangunan masjid dan lain sebagainya, ya majlis taklim udah langsung keluarin, maulid keluarin. Insya Allah Allah ganti dengan yang lain yang lebih banyak. Amin, ya Rabbal Alamin. Gitu abangku. Baik, terima kasih banyak Syekh. Alhamdulillah kita dapat ilmu ya Bu ya. Bu. Ya. Ada yang mau nanya enggak? Ada. Mana yang mau nanya? Banyak banget. Siapa nih? Ya silakan. Oh ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz Habib, nama saya Anissa Safitri dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Tarumajaya, Bekasi. Ya, silakan. Mohon izin Pak Ustadz Habib ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesadaran bahwa apa yang kita miliki saat ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Habib, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep banget pertanyaannya itu. Masya Allah. Silakan ya, Ustadz langsung jawab. Luar biasa. Ibu siapa tadi namanya? Anissa Habib. Anissa. Oke. Saya diri lagi ya. Iya. Lagian duduk aja. Ini luar biasa ya. Kalau kita punya harta, kita merasakan bukan harta kita, itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya titipan apa? Kita nggak bawa, betul apa enggak? Ya, kita punya harta, punya emas, punya uang, punya tabungan, punya jam tangan yang mahal. Kalau ibu-ibu sekarang punya tas yang mahal, yeah. Nih ibu-ibu sekarang kan ya update status tasnya. Mukanya nggak kelihatan ya? Tasnya doang yang kelihatan. Tasnya doang, mukanya nggak kelihatan. Ya, Masya Allah. Kalau kita meyakini itu cuma titipan, itu luar biasa. Ya, ini yang paling banyak kita nggak sadar. Ini harta gue loh, ini punya gue loh. Padahal itu hanya semua serba titipan. Ya. Bukan punya kita lagi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harta ditinggal, keluarga ditinggal, semuanya ditinggal. Yang ikut sama kita cuman amal. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka putus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya sodakoh jariyah. Nih selama kita hidup nih, ya karena yang itu titipan Allah dan kita yakini. Itu titipan kalau kita berikan, kita sodakohkan, insya Allah tambah banyak. Apalagi bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu Masya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ibu kalau belanja baju diskonnya 700% mau apa enggak? Diskon 700%. Gratis aja udah sekalian dapat bonus lagi. Udah dikasih baju, dikasih duit. Mau apa enggak kira-kira? Itu kalau bulan Ramadan seperti itu. Ya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ya, yang infaknya ya insya Allah ya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadari bahwa harta ini insya Allah akan kita bawa sampai yaumil qiyamah. Jadi ibu sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sekarang ada yang bilang harta nggak dibawa mati, kita kebalikin lagi. Insya Allah hartanya dibawa dengan cara apa? Sedekah. Dengan kita sedekah, maka harta itu akan kembali kepada kita nanti di alam barzah. Saya tanya sama ibu-ibu, kira-kira kuburan gelap apa terang? Sempit apa luas? Kayaknya pengalaman masuk kubur. Oh pernah lihat. Ditutup papan, ditutup lagi sama tanah. Sendirian Bu. Ya, sendirian. Ya Allah.
Nanti kita akan dihidupkan tuh di alam barzah. Begitu kita lihat, gelap banget, sempit banget, gerah. Tapi semua itu akan hilang karena sedekah kita. Semakin banyak sedekah kita di dunia, meluaskan kubur kita seluas-luasnya. Semakin banyak sedekah kita, insya Allah semakin dingin kuburan kita. Dan ditemani oleh makhluk-makhluk Allah yang tampan-tampan bagi ibu-ibu. Kalau yang dikubur Bapak yang cantik-cantik. Insya Allah. Makanya jangan pelit untuk sedekah. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu sini rajin sedekah. Ya, insya Allah. Ya Bu ya. Udah kalau suaminya mau sedekah, ibu dukung. Ya, harus selaras. Insya Allah. Begitu Bang. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Syekh. Alhamdulillah Bu. Bu, saya jadi ingat Bu. Jadi ingat nih Ustadz. Almarhum Kiai Jainuddin MZ pernah bilang sama saya dulu ya, dia bilang, kalau harta itu jangan ngerasa milikin. Ingat prinsipnya tukang parkir. Mobilnya banyak, diambil sama yang punya, dia nggak marah. Masya Allah. Nggak marah. Mobilnya banyak, diambil sama yang punya, dia nggak marah. Bisa nggak Bu? Bisa nggak Bu? Ya insya Allah, karena yang punya harta itu Allah. Baik, terima kasih banyak. Syekh Abdul Hakim, terima kasih banyak ilmunya. Dan insya Allah setelah ini kita akan belajar untuk membaca Al-Quran bersama dengan guru kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.